Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segala karya ciptamu. Bintang dan guru penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasamu. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. 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 Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mengerti. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Penyembuh Agung. Ayat inti atau ayat tema, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Nah, dunia ini adalah suatu rumah sakit kusta yang luas. Tetapi Kristus datang hendak menyembuhkan yang sakit, memasyurkan akan kelepasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya terdapat kesehatan dan kekuatan. Ia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang dirundung malang, mereka yang dirasuk oleh setan, dan ia tidak menolak seorang pun yang datang hendak menerima kuasa penyembuhannya. Ia mengetahui bahwa mereka yang memohon pertolongan daripadanya telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ia tidak enggan menyembuhkan mereka. Dan ketika khasiat dari Kristus memasuki jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diyakinkan dari dosa, dan banyak orang disembuhkan dari penyakit rohani, sebagaimana halnya dengan penyakit jasmani. Injil mempunyai kuasa yang sama, dan mengapa kita tidak menjadi saksi dari hasil yang sama sekarang juga? Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Bila roh-roh jahat menggoyahkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, ia merasakan sengsara itu, dan ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang, sama seperti ketika ia berada di dunia secara pribadi. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaraan mereka. Dalam cara penyembuhan juru selamat, terdapatlah pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan, ia menyapu mata seorang buta dengan tanah lembek dan menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek, dalam Yohanes 9 ayat 7. Kesembuhan itu dapat diadakan hanya oleh kuasa penyembuh agung itu. Namun Kristus menggunakan bahan dari alam yang sederhana itu. Meskipun ia tidak menyetujui pemberian obat, namun ia membenarkan pemakaian obat-obatan yang sederhana dari alam. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang, yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Kristus telah menjadi penunjuk jalan dan guru Israel pada zaman purba, dan ia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan itu adalah pahala penurutan hukum Allah. Mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana Kristus merasakan sakitnya miliaran manusia yang menderita, namun menanggapi setiap orang seolah-olah mereka adalah satu-satunya di bumi? Itulah Allah kita, Kristus, Sang Penyembuh Agung,
tabib besar yang akan menjamah setiap mereka yang dalam keadaan sakit akan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya apapun yang kami lakukan lagi di hari persiapan ini berkenan kepada Tuhan. Kami diberkati, kami diberikan kesehatan, kami diberikan berkat-berkat materi dan kekuatan mental, sehingga iman kami tetap teguh percaya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Ampun dosa yang banyak, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini.